Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta. Ya, mengatur tentang harta itu dalam 3 bentuk. Harta yang pertama adalah harta bawaan. Ya, harta bawaan ini adalah ketika dia sudah melangsungkan perkawinan. Sebelum perkawinan dia itu bukan lagi merupakan harta perolehan yang didapatkan dari warisan ataupun hibah, bercampur dia. Yang ketiga adalah harta gonogini ataupun harta bersama. Nah, ini merupakan harta yang harus dibuktikan mengenai pembuktian harta gonogini dan harta bersama itu, yang kemudian ketika ditemukan maka itu dibagikan secara sukarela atau memang ketika perdebatan tidak menemukan solusi yang baik ketika pembagiannya secara proporsional misalnya. Cara ini harta bersamanya ada berupa 2 unit rumah gitu ya. Udah ambillah 1 unit rumah dan yang satu kita sewa, satu untuk kebutuhan nafkah anak gitu ya. Sama anak masing-masing lah Gitu, ya. itu kata si istri. Kenapa? Karena satu rumah itu ingin juga bagian untuk didapatkan terhadap anaknya dan dia terhadap dirinya juga mungkin seperti itu orientasinya. Ternyata sama mantan suami tidak mau. Saya pingin satu karena ada 2 unit rumah, satu untuk kau, satu untuk karena spek sama, bersama dan berdampingan, bisa seperti itu ya. Ketika tidak muncul kesepakatan tentang itu, jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan. Kalau lah di agama Islam berada di pengadilan agama Pekanbaru, kalau dia non Muslim berada di pengadilan negeri, gitu ya. Kalau kedudukan Pekanbaru. Nah, ketiga persoalan bentuk harta tadi, yang pertama adalah harta bawaan, dan yang kedua adalah harta perolehan, dan yang ketiga adalah harta bersama atau harta gonogini. Yang menjadi sebuah dasarnya adalah ketika di dalam masa perkawinan atau sebelum perkawinan dilangsungkan tidak ada diikatkan pada perjanjian perkawinan. That's why perjanjian perkawinan itu sebenarnya penting ya. Sekarang sudah tren Untuk hal seperti ini. ya, mudah-mudahan minggu depan kita bahas. Siap. Harta bersama menjadi konflik yang sangat mendasar pasca perceraian. Maka sekarang ketika pengalaman orang atau kekhawatiran yang akan terjadi kemungkinan suatu saat ketika perkawinannya berakhir lalu meributkan tentang harta, maka akan diselesaikan dengan perjanjian perkawinan.